Ya, teman-teman, perdebatan tadi sangat seru ya kalau kita perhatikan bagaimana mereka berdebat ya tentang KPK. Dan ini KPK ini sedang diuji, teman-teman, bagaimana kinerjanya. Kenapa? Karena ya KPK ini yang sudah mengumumkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku. Tetapi setelah dijadikan tersangka, teman-teman, ya kemarin dia dipanggil sebagai, bukan lagi sebagai saksi ya, sebagai tersangka. Dan Hasto Kristianto taat hukum ya, dia memenuhi panggilan KPK. Dan setelah dia memenuhi panggilan KPK, maka dia diperiksa kurang lebih kalau tidak salah sekitar 3 jam. Maka terlihat ya Hasto Kristianto keluar dari gedung KPK dan tidak dilakukan penahanan. Dan ini menjadi satu pertanyaan bagi publik, bagi para warganet ya, kenapa ya Hasto ini tidak ditahan padahal dia sudah dijadikan sebagai tersangka. Apakah memang ada kaitannya dengan dokumen Hasto yang melibatkan nama-nama petinggi negara itu atau bagaimana? Karena dokumen Hasto itu ya pasti real adanya, teman-teman ya, karena Hasto adalah sekjen PDIP dan PDIP adalah ya partai penguasa ketika ya menjabat Presiden Jokowi di 2 kali periode selama 10 tahun, teman-teman. Maka kita tahu Hasto ini adalah yang memegang semua administrasi partai, dan tentu dia mengetahui semua rahasia-rahasia di dalam pemerintahan Jokowi. Karena dia adalah sekjen PDIP dan Pak Jokowi di situ adalah kader dari PDI Perjuangan pada saat itu. Sehingga ketika Hasto ini sudah diumumkan sebagai tersangka, maka selaku Ibu Koni mengatakan, membongkar bahwa ada dokumen Hasto yang dititipkan Hasto kepadanya. Kenapa? Karena Hasto sudah menduga pasti akan dia dijadikan tersangka, dan makanya dia amankan dokumen itu. Nah, dan sampai setelah dia diamankan, maka dititip kepada Bu Koni, maka Bu Koni itu menyimpannya ya di Rusia. Nah, makanya ya ini menjadi satu pertanyaan bagaimana dengan KPK di sini. Ya, karena KPK juga dipertanyakan kinerjanya ya, bukan hanya fokus di dalam kasus Hasto, tetapi sebenarnya KPK harus fokus di dalam kasus-kasus yang lebih besar yang merugikan uang negara yang triliun ya, diduga ada dugaan-dugaan korupsi yang masih belum disentuh oleh KPK. Nah, di sini dikatakan mengapa KPK tidak menahan Hasto Kristianto dalam kasus suap Harun Masiku. Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Kita lihat bagaimana penjelasan dari KPK ini, teman-teman. Kenapa mereka tidak menahan Hasto padahal Hasto sudah jadi tersangka? Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan tim penyidik tidak menahan Hasto karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang belum hadir. Nah, ini yang disampaikan oleh juru bicara KPK bahwa itu adalah hak dari penyidik ya menahan Hasto, dan penyidik masih membutuhkan ya saksi-saksi yang belum hadir, sehingga masih belum dilakukan penahanan kepada Hasto karena mereka belum menerima ya atau belum memeriksa saksi yang belum hadir tersebut. Nah, itu salah satunya. Kemudian kita lanjut, teman-teman ya. Tessa menjelaskan tim penyidik masih membutuhkan keterangan dari berbagai saksi yang belum hadir tersebut. Nah, saksi itu, nah ini kita lihat saksi-saksi itu katanya yang belum hadir, teman-teman. Saksi itu antara lain kader PDIP dan ex-napi kasus ini, Saiful Bahari, serta anggota DPR dari fraksi PDIP Maria Lestari, ada pula sejumlah saksi lainnya. Nah, ini yang mereka maksud saksi yang belum hadir itu, teman-teman, yaitu kader PDIP dan ex-napi kasus ini, kemudian Saiful Bahri, kemudian anggota DPR dari fraksi PDIP yaitu Maria Lestari, dan ada sejumlah ya saksi yang lain katanya. Nah, Hasto pasti akan diperiksa kembali. Nah, ini
ya KPK menyinggung bahwa Hasto akan diperiksa kembali. Ditanya kapan Hasto akan diperiksa kembali, Tessa mengatakan yang bersangkutan pasti akan diperiksa kembali. Dan ini juru bicara KPK belum memberikan waktu ya kapan Hasto akan diperiksa kembali. Yang penting dia menjelaskan dan menegaskan bahwa tentu Hasto akan diperiksa kembali. Oke, menyinggung tentang hal apa saja yang ditanyakan kepada Hasto, Tessa berkata, penyidik bertanya seputar dokumen barang bukti elektronik. Nah, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan Hasto terkait perkara yang disangkakan maupun tersangka yang lain. Nah, teman-teman, ditanya sikap KPK terhadap permintaan Hasto agar KPK menunda pemeriksaan lantaran pihaknya sedang menempuh proses pra peradilan, KPK menolak permohonan tersebut. Oke. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, karena Hasto ini ya katanya yang sering disurahkan oleh PDI Perjuangan bahwa kasus Hasto ini adalah kasus yang lama, makanya sering dikatakan dikaitkan dengan politisasi. Ya, politis. Hasto tak ditahan KPK, ex penyidik ya, ini ex penyidik, bukti bukan kasus pesanan atau politis. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak ditahan KPK setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW, DPR, dan merintangi penyidik Harun Masiku. Nah, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan hal itu bentuk konkret KPK bahwa penanganan kasus ini murni penegak hukum, bukan pesanan atau politis. Tidak ditahannya Hasto merupakan bentuk konkret dari KPK bahwa penanganan yang mereka lakukan benar atas nama penegakan hukum, ya bukan berdasarkan pesanan atau politis. Nah, Yudi juga mengaku yakin KPK mempunyai alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kata Yudi, KPK sudah mempunyai berita acara pemeriksaan Hasto secara formal agar menepis narasi liar yang berkembang. Oke, sehingga KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka bukan hanya dengan satu, tapi dua surat perintah penyidikan supaya tidak ada narasi liar yang makin berkembang. Setidaknya KPK sudah mendapatkan berita acara pemeriksaan BAP tersangka Hasto secara formal. Nah, Yudi mengatakan juga KPK pasti sudah mempertimbangkan alasan terkait tidak ditahannya Hasto saat pemeriksaan kemarin. Dia menyebut pertimbangan itu yakni Hasto tidak akan melarikan diri atau merusak barang bukti. Nah, itu teman-teman ya mengenai perdebatan tentang Hasto ini dan juga bagaimana kinerja KPK